Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama. Ngerasa tidak dari awal kita lihat Pak Jokowi ikut politik, omongannya itu kan nggak pernah kasar, nggak pernah ngejelek-jelekin lawan politiknya, nggak pernah marah, dan kelihatan selalu sabar, nggak pernah bentak-bentak orang lain walaupun beliau sering diolok-olok. Beliau ibadahnya sangat rajin, tapi tidak pernah ya menggunakan agama sebagai politik, apalagi mengatasnamakan Tuhan untuk menang. Sama sekali tidak pernah. Justru menurut saya yang ditampilkan di media itu Pak Jokowi aslinya jauh lebih humble. Jauh lebih humble daripada apa yang kita lihat di media. Kalau di media kan beliau kayak presiden menurut saya. Presiden gitu, pemimpin gitu. Tapi kalau kami lagi berdua gitu loh, atau lagi misalnya lagi ngeteh, atau lagi ngobrol berdua, atau lagi di kediaman beliau tidak pernah memposisikan diri dia 1 senti di atas kita sedikit. Tapi saya sering kan sama Pak Jokowi sering naik pesawat juga, sering ngobrol berdua, atau sore-sore sering diajak ngobrol tentang hal-hal yang kesibukan beliau gitu kan. Beliau nggak pernah tuh secara apa, dan saya yakin orang-orang yang punya pengalaman bersama Presiden Jokowi pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi justru menurut saya apa yang kita lihat selama ini tentang Pak Jokowi di media dan dibandingkan aslinya, justru menurut saya aslinya jauh lebih humble. Nah, kemudian pemirsa, berbicara terkait hubungan Presiden Prabowo dan wakilnya yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, tidak sedikit orang yang menyeletuk bahwa Prabowo katanya marah-marah pada wakilnya, kepada Mas Gibran ya, karena lebih dulu belusukan dan lain sebagainya. Padahal walaupun itu cuma hanya sebatas penggiringan opini untuk memecah belah, tapi sayangnya masih ada sebagian yang percaya. Alhamdulillah, tuduhan-tuduhan semacam itu ternyata langsung dijawab sendiri oleh Pak Prabowo dengan menunjukkan kemesraannya dengan Mas Gibran di beberapa acara akhir-akhir ini. Artinya Pak Prabowo itu menandakan warning, katakanlah, kalau Gibran adalah wakil presiden yang tepat untuk mendampingi dirinya. Walaupun ada yang sebagian orang yang memandang rendah Mas Gibran, meragukan kemampuan dan tidak mengakui bahkan bahwa Mas Gibran adalah wakil presiden RI saat ini, tapi bagi saya terima kasih untuk Mas Gibran karena Anda sudah melangkah sejauh ini. Buktikan bahwa Anda bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan kebaikan tidak akan pernah terlihat di mata para pembenci. Jadi jangan hiraukan Mas, dan tetap fokus untuk bangsa ini. Kemudian sepanjang seminggu terakhir ini, image Presiden Prabowo di media massa sangat top banget. Yang terbaru ada berita dari survei YLC ya, yang menggambarkan Prabowo saat ini sedang berada di puncak popularitas. Survei itu menunjukkan tingkat kesukaan responden ke Prabowo terus meningkat mencapai 90,5%. Ini artinya 9 dari 10 warga Indonesia menyukai Prabowo. Nah, survei juga mengungkapkan sekitar 75% warga menyukai program makan siang bergizi yang diperkenalkan oleh Pak Prabowo. Nggak mau makan buat nenek aja lagi sakit. Astaga. Ada lebih nggak? Makan. Nasi, kasih. Kamu mam dong? Hah? Buat di rumah. Ini ada 2. Ini mam. Ini yang buat di rumah. Ini buat di rumah ya. Ini buat di rumah, pulang. Buat di rumah buat siapa? Buat nenek. Ya udah, ini buat nenek. Ini buat dedek. Astaga. Makan nak, makan. Tiap hari diantar neneknya, Pak. Ayo kamu mam. Ini nanti buat nenek ya. Hah? Oh, ini nggak usah. Ya udah. Udah makan yang habisin. Nah, kesukaan terhadap Prabowo ini juga terlihat merata di semua kelompok umur, baik di kalangan anak-anak, generasi X, dan milenial yang menyukai Prabowo mencapai sekitar 90%. Yang tertinggi adalah di kalangan
Gen Z ya dengan angka kesukaan yang mencapai 92,7%. Nah, survei ini dilakukan pada September hingga 3 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden. Nah, hasil survei ini jelas memberikan atau optimisme bagi pemerintah untuk segera menjalankan program-program barunya. Tapi di luar popularitas itu, Prabowo juga berulang kali diberitakan media karena ucapan-ucapannya yang memberikan harapan untuk bangsa ini. Salah satu yang sangat menarik perhatiannya adalah komitmennya untuk melawan korupsi. Ini yang sangat terpenting dan yang hangat katakanlah. Nah, dalam pidato perdananya di gedung MPR RI, dia melontarkan ungkapannya bahwa ikan menjadi busuk dimulai dari kepala. Karena itu, kebusukan korupsi di Indonesia ini sangat bergantung pada mereka yang duduk sebagai pimpinan. Prabowo meminta semua pejabat dan pimpinan, pemirsa, pimpinan pemerintah harus memberikan contoh pemerintahan yang sebersih-bersihnya, dimulai dengan contoh dari atas yang akan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas dan keras. Ketegasan Prabowo untuk melawan korupsi memang sudah sangat terdengar jauh-jauh hari. Sebelumnya, 2 pekan lalu dia meminta partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan menteri untuk mencari uang dari APBN. Dalam sidang kabinet perdana itu, Prabowo juga mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya tidak perlu bangga dengan Indonesia yang menjadi negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan. Dan saya katakan berkali-kali bahwa dalam negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Begitulah kira-kira kata Pak Prabowo. Kemudian pemirsa, dalam sidang kabinet pertamanya, Prabowo itu meminta agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial ya seperti seminar, syarat sehat, konferensi dan perjalanan luar negeri itu harus dikurangi kata Prabowo. Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Jangan mengada-ada misalnya bikin studi banding belajar pramuka ke negara lain. Prabowo mengingatkan juga para menteri di kabinet merah putih bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari sanksi. Prabowo memberikan wewenang kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah. Prabowo juga meminta para menteri di jajaran kabinet merah putih tidak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya. Kemudian para menteri harus lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat kita, kata Prabowo di sidang kabinet paripurna 24 Oktober lalu. Kemudian Prabowo mengatakan saat ini birokrasi di Indonesia itu masih terkenal ribet dan juga lambat. Dia meminta semua pihak jujur dan mengakui kenyataan tersebut. Karena itu dia minta ya menteri-menteri sekarang untuk tidak ragu-ragu memberikan pelayanan terbaiknya untuk rakyat Indonesia. Dalam kesempatan lain juga Adik Prabowo Hashim Joyo Hudikusumo ya menyatakan bahwa Prabowo itu juga akan segera mengeluarkan peraturan presiden untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani dan nelayan terjebak pinjaman online dan rentenir. Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani hutang. Ada utang yang sudah 20 tahun yang lalu katanya, ada yang dari tahun 98, ada juga yang dari 2008, sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online karena tidak bisa pinjam uang dari bank. Dan karena itulah Prabowo berencana untuk membebaskan petani dan nelayan dari beban tersebut. Apa yang disampaikan Prabowo ini benar-benar memberi harapan yang sangat luas bagi Indonesia untuk bisa mencapai kemajuan lebih jauh dalam tahun-tahun berikut ini. Apalagi diperkirakan Prabowo akan memimpin Indonesia selama 2 periode yang kemudian mungkin sekali akan dilanjutkan oleh sang wakil presiden yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Gibran digugurkan dan pemilu ulang. Wow, lebih lagi.
Gimana itu Bung Rafli Harun sebagai salah satu penasehat? Kok bisa begini kemampuannya? Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu kok. Jadi kalau setelah sudah menang, setelah sudah perhitungan suara dan menetapkan pemenang, itu baru di dalam alam semesta ini. Ya, terserah dia renungkan sendiri. Jadi baru pertama di bawah alam semesta. Jadi kalaupun juga nanti Gibran itu digugurkan, andaikan ajaiblah Tuhan Allah ini ikut turut serta dengan kalian baru dikabulkan di MK.